Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, Romo Ari, kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembelajaran ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.' Inilah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus." Saudara-saudariku, Injil yang cukup panjang tadi bercerita tentang Yesus yang memberikan perumpamaan, yakni tentang raja yang mengundang pesta, orang-orang yang telah diundangnya tetapi tidak mau datang. Kiranya itu menjadi gambaran kita semua, karena kita ini memiliki sifat dan juga sikap yang seringkali tidak mudah untuk menaati Tuhan maupun orang lain, karena kita memiliki pemikiran kita, kehendak kita sendiri. Dan apa yang bisa kita petik dalam pelajaran ilmu sejati dari sabda Tuhan itu adalah, kalau kita mau diselamatkan, ya hendaknya sehati sepikir dengan yang Tuhan kehendaki. Kita mengikutinya, taat saja kepadanya. Dan kalaupun kita ini orang jahat, kita bukan orang baik, banyak dosanya, seperti yang tadi diungkapkan, ya cukup datang ke pesta Tuhan dengan menggunakan pakaian pesta. Itu artinya apa? Artinya mau bertobat, mau kembali kepadanya. Kalau tidak, keadilan Tuhan akan berbicara kelak, bahwa Tuhan akan membinasakan orang-orang yang tidak mau menanggapi panggilannya.
Lalu apakah memang benar demikian dari sabda Tuhan tadi? Kita bisa belajar, kita bisa mengerti bahwa memang Tuhan membinasakan orang-orang yang tidak mau datang ke pesta perjamuan nikah yang diadakannya. Dan terakhir dalam perumpamaan tadi, Tuhan juga mengungkapkan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya setiap orang sebenarnya diundang, setiap orang sebenarnya mendapatkan hak untuk keselamatan untuk ikut pesta, tapi dari dirinya sendiri tidak mau terbuka, tidak mau taat, dan itu yang membuat mereka terjerumus di dalam neraka, ataupun di dalam, tadi dikatakan, campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Semoga kita semua mau menanggapi panggilan Tuhan dan akhirnya terpilih karena kita memiliki semangat untuk bertobat dan selalu taat kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap senantiasa rendah hati di hadapan Allah dan sesama, dan taat kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.